Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudati Fadila dengan NPM 1911070167 dengan mata kuliah metode fisik motorik dengan dosen pengampu Bunda Eva Nurrahmawati MPD. Baiklah, di sini saya membuat clipping tentang metode perkembangan fisik motorik anak usia dini. Baiklah, yang kita akan bahas di sini pertama pengertian umum dan hakikatnya, terus tujuan dan manfaat serta perbedaan fisik dan motorik. Di sini ada pengertian umum dari hakikat. Baiklah, di sini perkembangan fisik motorik itu merupakan perkembangan keterampilan motorik kasar dan motorik halus menggerakkan otot-otot besar tubuh khususnya pada tangan dan kaki. Perkembangan fisik itu, puncak efisien fisiknya biasanya terjadi pada usia pertengahan 20-an. Secara fisik, orang mampu menghadapi dan mengatasi masalah-masalah selain sukar juga paling banyak jumlahnya dari periode ini. Selanjutnya ada ruang lingkup dan pengertian motorik kasar. Ruang lingkup fisik motorik itu seperti melompat, meloncat, memukul, menendang, berlari, dan berjalan. Ada 3 unsur yang berperan penting dalam motorik ini, yaitu otot, otak, dan syaraf. Bertambahnya usia anak, maka kematangan syaraf dan otak anak akan berkembang pula. Selanjutnya, motorik kasar adalah gerakan tubuh yang memanfaatkan otot-otot besar. Contohnya, kemampuan motorik kasar adalah menendang, berjalan, berlari, duduk, dan segala gerakan yang melibatkan sebagian atau seluruh anggota tubuh. Sedangkan motorik halus itu gerakan tubuh yang memanfaatkan otot-otot kecil seperti jari, jari tangan gitu. Dan kegiatannya bisa kita kayak meronceng gitu, terus mewarnai, menggunting, dan membatik. Di sini ada contoh permainan untuk melatih motorik kasar anak. Itu seperti di sini ada senam kayak kepala, pundak, lutut, dan kaki gitu. Terus ada untuk berjalan meniti satu balok, itu manfaatnya untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Terus di sini ada menendang bola, terus bermain karet dengan loncat gitu. Di sini ada tugas perkembangan fisik motorik usia 4-5 tahun, terus usia 5-6 tahun. Ini ada motorik kasar ya, soalnya aku kebagian motorik kasar kemarin. Itu bisa kita baca dan kita lihat sama-sama. Itu untuk usia 4-5 tahun motorik kasarnya ada sampai 8. Salah satunya menirukan gerakan binatang, pohon, bertiup angin, pesawat terbang, dan sebagainya. Sedangkan motorik kasar untuk 5-6 tahun melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. Di sini ada pencapaian motorik kasar umur 3-4 tahun, dan ini ada motorik halus juga. Kalau motorik kasar 3-4 tahun itu bisa menangkap bola besar dengan tangan lurus di depan. Kalau motorik halus seperti menggunting, seperti yang saya katakan sebelumnya. Di sini juga ada mencuci dan mengelap tangan sendiri, mengaduk cairan dengan sendok, menuangkan air dari teko, dan masih ada beberapa lagi. Di sini kalau anak usia 3 tahun biasanya dia sudah bisa jaga keseimbangan saat berdiri di satu kaki, berbalik atau berhenti tiba-tiba atau cepat. Di sini juga ada kalau umur 4 tahun dia bisa mengontrol gerakan dan merespons saat dikasih petunjuk. Misalnya berhenti dan berputar. Misalkan kalau kita lagi disuruh anak-anak, baiklah kita akan berputar mengelilingi lingkaran ini. Nanti kalau ibu bilang berhenti, dia akan berhenti seperti itu. Di sini kalau perkembangan fisik itu kita bisa dilihat dari tinggi badan dan berat badan. Seperti kalau bayi lahir normal berat badan 2,7 kilo sampai 5 kilo dengan rata-rata 3 kilo dengan tinggi badan 44 cm. Perkembangan fisik itu kalau bisa dibilang juga sesuatu yang bisa diukur gitu. Di sini ada perkembangan gerak dasar motorik kasar. Di sini ada gerak lokomotor, sesuatu aktivitas memindahkan seluruh tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti melangkah, berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya. Kalau gerak non-lokomotor, suatu aktivitas yang dilakukan oleh tubuh dengan tidak memindahkan tubuh. Seperti memutarkan tubuh dan bagian-bagian tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dan fungsinya. Kalau tujuan dan fungsi, di sini ada tujuan dan fungsi motorik kasar terlebih dahulu itu mampu mengembangkan kemampuan motorik kasar, mampu menampilkan nilai-nilai sportivitas dan disiplin, dan sebagainya. Ini ada lagi. Pertama, alat pemacu pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan kesehatan untuk anak TK, kalau yang sudah masuk TK. Kedua, alat untuk membentuk dan membangun serta memperkuat tubuh. Yang selanjutnya, melatih keterampilan dan ketangkasan gerak, juga daya berpikir, dan masih ada 3 lagi. Di sini ada fungsi perkembangan motorik, itu pertama anak dapat menghibur dirinya dan beroleh perasaan senang. Kedua, anak dapat beranjak dari kondisi helpless atau tidak berdaya ke kondisi yang independensi, bebas, tidak bergantung. Anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah, dan masih ada 2 lagi. Di sini ada gerak manipulatif, yaitu suatu aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh tubuh dengan bantuan alat seperti melempar bola, melempar dengan bola, menangkap bola, menendang bola, dan memantulkan bola seperti di gambar. Selanjutnya ada perbedaan fisik dan motorik. Kalau fisik itu merupakan suatu sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Sedangkan motorik itu dia terbagi menjadi 2. Pertama, motorik kasar, yaitu gerakan yang menggunakan otot-otot besar seperti tangan, kaki. Kalau motorik halus yaitu menggunakan otot-otot kecil seperti jari jemari gitu. Di sini ada lagi contoh motorik kasar. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.